Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kita melanjutkan materi perkuliahan komunikasi konseling. Kemarin teman-teman sudah selesai pada mata kuliah materi komunikasi. Sekarang kita melanjutkan ke konseling. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita buka dengan Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua, dan kepada kondisi negara kita semoga tetap stabil dan semoga kita semua diberi kesehatan. Ala dunia wa kullu dinniyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan bahas tentang konseling farmasi atau konseling farmasian. Nah, apa sih konseling farmasi sendiri dan manfaatnya apa? Jadi yang pertama, dalam suatu perkuliahan, dalam suatu ilmu itu perlu suatu latar belakang yang jelas. Nah, di sini apa sih yang melatar belakangi? Yang pertama, adanya suatu pelayan kefarmasian yang dimana goal akhirnya nanti akan tercapainya kualitas hidup pasien yang baik atau minimal terjadi kepatuhan dalam pelayanan kefarmasian, baik dalam bentuk pengobatan maupun dalam bentuk kepatuhan dalam pelayanannya, bisa dalam pengobatannya, kemudian patuh dalam terapinya, pantangannya, dan sebagainya. Nah, di dalam pelayanan farmasian tentu saja akan membutuhkan komunikasi dan konseling. Harapannya apa? Harapannya nanti saat kita melakukan konseling itu akan terjadi pemahaman yang sama nih antara pemberi informasi dan si penerima, ini antara kita farmasis dengan pasien atau mitra kita, sehingga akan patuh dan goalnya tujuannya adalah pasien yang meningkat. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan itu? Jadi kita perlu meluruskan niat, perlu membenarkan, perlu memperbaiki apapun itu, dan awalnya adalah nanti kita ketahui apa sih pentingnya. Sebelum kita masuk pentingnya apa, niatnya apa, sedikit mengulas tentang apa sih itu pharmaceutical care atau pelayanan kefarmasian. Nah, pelayanan farmasi sendiri ini adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab berpasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi tentu saja, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan dari pasien. Kita punya core visinya dia kepada pasien, dan ya kita harus tanggung jawab terhadap apapun yang kita berikan, kita manfaatkan, kita salurkan kepada pasien. Nah, tadi ini perlu kita niatkan lurus, kita perlu benarkan, niatkan yang tepat. Karena dalam Quran surat Al-Isra, in ahsantum anfusikum wa ahsatum falaha. Nah, karena apabila kita berbuat baik, jika teman-teman berbuat baik, maka sebenarnya teman-teman sedang berbuat baik untuk diri teman-teman sendiri. Dan kalau berbuat jahat, maka kejahatan kembali. Itu pasti, itu jaminan, karena itu adalah yang dijelaskan Allah dalam Quran surat Al-Isra. Jadi niatkan pelayanan itu untuk ya diri kita sendiri, sehingga dalam farmasiker menganggap pasien itu saudara kita, keluarga kita, maka kita akan maksimal dalam memberikan pelayanannya. Oke. Pengertian konseling. Konseling berasal dari kata konsel yang artinya memberikan saran, melakukan diskusi, dan pertukaran pendapat. Konseling sendiri kegiatan sebenarnya bertemu antara seorang klien dengan konselor atau pasien di rumah sakit, di apotek, di puskesmas, atau di luar itu, ataupun saat ini dengan kondisi daring itu tidak ada masalah. Oke, jadi dengan kecanggihan teknologi mungkin konseling farmasi tidak harus ketemu. Dan home care, home pharmaceutical care-nya pun mungkin tidak kita harus turun ke home, ke rumah masing-masing. Kita bisa dengan video call, telepon, bahkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, untuk konseling sendiri secara kalimat itu bisa dituliskan ini.
one-to-one interaksi. Jadi interaksi antara farmasis atau apoteker dengan pasien. Tentu saja sifatnya interaktif. Jadi ada umpan balik, ada informasi, ada penggalian, dan sebagainya. Termasuk asesmen apakah informasi telah atau tidak diterima seperti yang kita harapkan. Jadi nanti di akhirnya kita perlu cek ulang apakah informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik. Apakah pasien memahami, memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kemungkinan terapi yang positif. Nah, secara secara medik sendiri, konseling ya ini adalah pemberian advice, saran, asisten pada masing-masing individual dengan pendidikan atau edukasi ataupun pada masalah-masalah setiap orangnya. Jadi intinya kita perlu memberikan informasi kepada pasien, pada orang sesuai dengan masalah yang dihadapi masing-masing tersebut. Nah, prinsip dasar dari konseling ini adanya kemitraan, bukan kita memberikan hanya posisinya lebih tinggi, bukan. Kita ada yang mitra berarti sejajar. Nah, sejajar inilah yang menyebabkan konseling itu lebih bermanfaat atau lebih dapat diterima karena ada tadi face to face antara satu dengan satu, itu yang mendekatkan kita farmasi dengan pasien. Kemudian pendekatannya dulu medical model tadi di sini dengan saran, dengan masalah dan sebagainya menjadi helping model. Bedanya pada helping model dengan medical model, pada medical model pasien dia sebenarnya pasif, hanya menerima informasi dari farmasi atau dokter. Sedangkan helping model pasien aktif, jadi tidak hanya diam, tapi dia bisa mengungkapkan. Nah, kemudian yang kedua, dasar kepercayaannya berbeda. Kalau di dalam medical model, kita posisinya bisa lebih tinggi, karena kita harus menjaga image kita bahwa saya ini farmasis, saya ini apoteker. Sedangkan di dalam helping model, prinsip dasarnya adalah komunikasi antar pribadi, dan tentu saja bisa berkembang setiap saat karena pribadi bisa tadi dengan online dan sebagainya, itu akan menyebabkan lebih tinggi trust dari pasien. Kemudian pada medical model mengidentifikasi masalah dan mengungkapkan solusinya. Sedangkan kalau di helping model, semua masalah digali dan lalu nanti akan dipilih bersama-sama kemudian masalahnya. Jadi bukan kita menentukan masalah Anda saya makan pedas harus hentikan, bukan itu, tapi kita harus menggali. Misalkan masalahnya saya makan pedas sering berpergian jauh sehingga tidak dapat memilih makanan sesuai inginannya misalkan. Nah, kita harus cari solusi yang baik bagaimana. Kemudian yang keempat, pasien bergantung pada petugas kesehatan. Sedangkan di sini nanti pada lebih model, pasien dia bisa mengembangkan rasa percaya diri untuk mencari masalah. Jadi semacam coaching ya. Nah, coaching, Anda punya masalah ini, kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini apa solusinya? Itu bisa dengan cara helping model. Kemudian medical model memiliki hubungan seperti ayah dan anak, jadi menggurui, memberikan harus gini, harus gini, harus gini. Apakah itu salah? Enggak salah. Namun perubahannya ke helping model, kalau mitra setara itu akan lebih terbuka, lebih bisa menerima masukan, dan dampaknya lebih patuh. Oke, selanjutnya tujuan dari konseling ini adalah menentukan medication error supaya tidak ada banyak kesalahan dalam pengobatan pasien, meningkatkan kemampuan pasien tentang pemahaman dan manajemen kondisi kesehatan dari pasien sendiri, meminimalisir terjadinya adverse drug reaction dan drug-drug interaction. Jadi efek obat yang tidak diinginkan, kemudian kesalahgunaan obat, interaksi antar obat, interaksi obat dengan makanan, itu juga bisa diminimalisir dengan adanya konseling. Kemudian edukasi, meningkatkan pasien outcome dan kepuasan pasien dengan pelayanan. Oke. Kenapa sih kepuasan ini penting? Karena kalau pasien dia kurang puas terhadap pelayanan, maka tingkat kepatuhannya itu juga akan kurang. Nah, kalau kepatuhan kurang, tentu saja obat yang
diterima pasien bisa jadi tidak konsumsi, nggak percuma kan. Kemudian konsumsi sih, tapi nggak sesuai aturannya, seingatnya saja, efeknya juga berbeda. Itu fungsi dari konseling. Dan kepuasan pelayanan itu tetap bukan tujuan utama, namun itu sangat mempengaruhi. Kemudian apa peran apoteker dalam konseling? Nah, ini menjadi tugas yang pertama dalam minggu ini, karena teman-teman juga akan libur panjang. Saya minta masing-masing mahasiswa nanti akan saya berikan link untuk mengisi peran apoteker, bagaimana perannya menurut teman-teman, terutama dalam kondisi pandemi ini. Pandemi seperti ini. Apa sih peran apoteker dalam konseling? Baik di rumah sakit, puskesmas, apotek, bahkan di masyarakat pun. Itu tugas yang pertama. Nanti akan saya berikan linknya, mungkin ada di atas ini ya, atau di bawah. Nanti akan ada link yang bisa teman-teman isi untuk mengerjakan tugas ini. Kemudian apa saja sih metode konseling? Yang pertama yang paling sederhana adalah triple question. Ini sangat sering diberikan, sangat sering dibahas. Kemudian final verification. Ini langkah yang tidak terpisah. Ketiga, show and tell. Jadi tunjukkan dan beritahukan. Biasanya akan lebih mengingat. Kemudian ada triknya dari open dan ended question itu bagaimana, atau open close question itu bagaimana. Oke, kita bahas yang paling sederhana dulu. Ini adalah three prime question. Dari namanya sudah jelas dong, 3 pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana penjelasan dokter tentang obat Anda. Ini kita menggali apakah dokter sudah memberikan informasi tentang obat. Ini bukan berarti kita pasrah ya terhadap pemberian informasi dari dokter tentang obat yang diterima. Namun kita bisa menggali, oh kalau sudah diketahui ya kita membuka informasi yang lain. Atau oh jangan sampai informasi yang diberikan dokter yang kita nanti akan berbeda atau bahkan bertentangan. Kemudian bagaimana cara pakainya? Tadi sudah jelaskan atau belum? Ya kalau sudah, kita mungkin cukup bagaimana tadi sudah jelas sebelumnya diberikan informasi dokter dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih harapan setelah minum obat? Ya kalau harapannya pasti sembuh sih. Namun bagaimana apa yang dijelaskan, misalkan oh kalau minum ini nanti maka kalau pada mah gejala nyerinya akan berkurang, gasnya akan berkurang dan sebagainya. Itu adalah three precaution yang wajib kita tanyakan dengan metode ini pada konseling. Karena pertama nanti untuk menentukan solusi apa, kita harus menggali dulu informasi dari pasien. Nah, untuk menggali pertama ada open ended question. Jadi pertanyaan tidak akan memberikan ruang untuk responden atau pasien atau masyarakat menjawab oh iya tidak, namun dengan pertanyaan terbuka sehingga diskusi akan lebih panjang, informasi kita akan menggali lebih banyak, namun tentu saja juga ada kekurangan. Waktu yang dibutuhkan jauh lebih panjang, lebih lama, membutuhkan skill atau pengalaman untuk menggali informasi dari pasien. Nanti kita coba. Kemudian ini perbedaan antara pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka akan dimulai dari siapa, bagaimana, apa yang dijelaskan, kenapa, di mana, contoh apa yang sudah dijelaskan dokter tadi tentang ibu yang penyakitnya ibu cerita. Nggak mungkin dong jawab ya, nggak nyambung, kecuali apakah tadi sudah dijelaskan dengan dokter? Sudah. Ya, tidak. Itu kan mana yang terbaik? Semuanya bisa digunakan. Kita harus mampu mengondisikan apakah pasien punya waktu yang luang, waktu yang panjang, apakah pasien itu terbuka, apakah pasien senang diajak komunikasi dan sebagainya. Tentu saja bisa menggunakan salah satu ini, open ataupun close. Dua-duanya nggak ada yang salah. Bisa digunakan semuanya, tergantung kondisi, tergantung pasien, tergantung jenis penyakitnya, tergantung informasi yang perlu kita sampaikan. Oke, yang pertama adalah bagaimana penjelasan dokter tentang obat Anda. Jadi kita perlu menggali apakah
obat tersebut sudah diberikan informasinya oleh dokter, mulai misalkan khasiatnya, kemudian eh, fungsinya apa hubungannya dengan penyakit Anda, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh obat yang harus teman-teman gali tentang bagaimana dokter memberikan penjelasan obat dengan metode 3 gram quotient. Jadi nanti juga akan ada di atas ini atau mungkin di bawah link juga bagaimana obat-obat ini Anda gali informasinya kepada pasien. Jadi masing-masing obat mungkin akan berbeda. Apakah cukup menggunakan close ended question ataukah yang open dari obatnya. Oke, jadi langsung tanya coba kali. Yang kedua, bagaimana penjelasan dokter tentang cara pakai atau bagaimana cara minum obat Anda? Sama, di sini ada obat yang harus teman-teman gali informasinya. Yang ke selanjutnya, yang ketiga, bagaimana penjelasan dokter tentang cara pakai obatnya? Berapa kali minumnya, kemudian berapa banyak obatnya, berapa lama harus diminum, apa kata dokter, bila dosisnya lupa dan sebagainya. Ini masih tentang kedua tadi, bagaimana cara mengenal obatnya dan sebagainya. Ini bisa menjadi panduan. Nah, ini yang baru yang ketiga, bagaimana bisa dokter tentang harapan setelah minum atau memakai obat Anda. Obatnya sama, jadi di sini yang perlu digali adalah kalau tadi setelah minum obat apa harapannya. Jadi harapannya bukan setelah minum obat ini ibu akan sembuh, ya pastilah harus sembuh. Namun apa harapannya yang dicapai, misalkan kalau darah tinggi, nanti tensinya yang dari segini diharapkan akan turun jadi sekian. Nah, itu harapan yang semoga bisa digali kepada pasien. Oke, untuk final verifikasi kita langsung pada selanjutnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan bisa kita di grup atau misalkan tanya di WA atau di komen kita di video ini. Baik, terima kasih. Mari tutup pertemuan. Semoga yang kita lakukan dapat manfaat, berkah dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.